Halo sahabat Unrika, selamat berjumpa dengan saya, Endang Susanti. Saya dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Riau Kepulauan. Saya adalah dosen konsep teknologi, sebenarnya untuk beberapa program studi yang ada di Fakultas Teknik, tetapi home base saya adalah di program studi Teknik Elektro. Nah, pada perjumpaan hari ini, kita akan hanya membahas tentang pengantar dari konsep teknologi. Jadi hanya membahas apa itu konsep, apa itu teknologi, dan perkembangannya dari masa ke masa. Oke. Untuk pertama kita jelaskan dulu apa itu konsep. Konsep itu ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah konsep itu disebut juga dengan rancangan. Misalnya nih, kalau kita mau buat sesuatu, biasanya kita suka ngomong konsepnya apa sih? Sama aja suka kita bilang rancangan dari acara itu, misalnya rancangan dari produk itu apa. Nah, misalnya kemudian yang kedua pengertian dari konsep itu adalah ide. Nah, kalau kita ingin membuat sesuatu, biasanya kita mengkonsepkan dulu, atau misalnya, ide kita apa? Itu bisa disebut dengan konsep. Yang ketiga, konsep juga dikatakan bahwa proses atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Nah, kemudian teknologi adalah kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan teknis yang berdasarkan pada proses teknis. Kemudian, kenapa kita perlu konsep teknologi? Agar teknologi yang kita pakai atau yang kita ciptakan akan menjadi teknologi yang bermanfaat bagi kita semua. Saat ini atau dewasa ini, kita tidak lepas dari teknologi. Dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur, kita semua di lingkungan kita itu sudah banyak sekali teknologi. Nah, misalnya dalam ruangan ini itu ada lampu. Pada zaman dulu, sebelum ada lampu ataupun sebelum Thomas Alva Edison menemukan lampu, gak usah kita ceritain zaman-zaman dulu. Pada saat listrik saja belum masuk ke rumah kita, misalnya kita hanya menggunakan lilin. Nah, kemudian setelah kita memasang lampu atau listrik masuk ke rumah kita bisa terang seperti ini di ruangan kita. Nah, kemudian AC. Sebelum ditemukannya AC, kita masih menggunakan kipas angin. Nah, kemudian ditemukan AC, itu mempermudah kita atau sehingga membuat kita lebih nyaman. Selain itu, pada saat ini sebenarnya yang kita gunakan teknologi itu, nah misalnya pada saat pandemi ini kita menggunakan kuliah daring. Kita memanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan internet. Nah, kuliah kita menggunakan secara streaming ataupun secara langsung dengan platform, kalau di mereka biasanya menggunakan Webex ataupun menggunakan Zoom. Nah, kemudian terjadi juga permasalahan. Misalnya kita menemukan permasalahan ketika online ataupun ketika itu berlangsung secara streaming, terjadi misalnya hambatan sinyal dan sebagainya, sehingga mahasiswa tidak bisa menyerap materi atau tidak bisa melihat materi secara langsung. Kemudian kita berusaha mengkonsepkan sebuah ide atau rencana bagaimana mahasiswa bisa menerima materi itu dan melihat materi itu kapan saja dan di mana saja, sehingga contohnya seperti saat ini kita membuat suatu video pembelajaran yang kemudian kita upload di kanal YouTube melalui Unrika TV, sehingga mahasiswa bisa mengakses materi itu kapan saja dan di mana saja. Begitulah teknologi digunakan oleh manusia. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana teknologi itu berkembang dari masa ke masa. Perkembangan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama ataupun penemuan metode baru untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat tradisional. Jadi misalnya kalau dulu contohnya ya, kita selalu transportasi misalnya menggunakan delman. Nah, sekarang sudah ada ojek online. Itu adalah cara kita mengembangkan sebuah teknologi lama ke teknologi baru. Jadi dengan menggunakan delman atau menggunakan sepeda transportasinya, kemudian sekarang dipermudah dengan teknologi menggunakan ojek online. Itu salah satu contohnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu perkembangan teknologi pada masa prasejarah.
Nah, sebenarnya manusia zaman dulu tuh apa sih teknologi yang mereka temukan? Sebenarnya teknologi apa yang pertama kali yang ditemukan oleh manusia? Nah, jadi dulu itu pertama kali teknologi yang ditemukan manusia itu adalah ini, batu. Nah, batu itu adalah teknologi yang pertama kali digunakan manusia. Jadi, batu digunakan sebagai alat potong, digunakan sebagai tombak, digunakan untuk menghidupkan api ya. Jadi, manusia itu dengan teknologinya batu itu mereka runcingin, kemudian mereka pipihin, digunakan untuk memotong dan digunakan untuk berbagai hal. Ya, jadi pertama kali teknologi yang ditemukan manusia itu adalah batu ya. Jadi batu itu mereka olah dengan cara zaman-zaman dulu, yaitu dengan diruncingin, digunakan untuk pisau, digunakan untuk tombak, ataupun digunakan untuk kapak yang dapat berfungsi serbaguna. Nah, oke. Kedua adalah perkembangan teknologi zaman kuno. Pada zaman kuno ini perkembangan itu lebih banyak, yang paling ngetren itu adalah di Mesir. Nah, pada di Mesir itu ditemukannya atau telah dibuatnya piramida. Nah, kemudian manusia sudah mulai membuat teknologi itu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kemudian di sana ditemukan kapal mercusuar, kemudian jam matahari pada zaman ini, dan kemudian pada zaman teknologi pada zaman kuno ini sudah ditemukan tulisan. Jadi tulisan itu ditemukan pada zaman kuno. Jadi orang sudah tahu menulis itu baru terjadi di zaman kuno. Nah, ketiga adalah zaman teknologi, itu zaman pertengahan. Perkembangan zaman teknologi di zaman pertengahan. Nah, pada zaman pertengahan ini diperkirakan 5 sampai 15 Masehi. Perkembangan teknologi pada masa ini adalah banyak pada seni, misalnya sudah ditemukannya radio, kemudian ilmu pengetahuan alam sudah mulai berkembang pesat, rumus-rumus matematika sudah diketemukan, kemudian teori fisika juga, dan pada saat ini manusia sudah mulai menjelajah, dan akhirnya ditemukan kompas. Ya, jadi ini adalah perkembangan teknologi pada zaman pertengahan. Nah, kemudian perkembangan teknologi pada zaman revolusi industri. Pada zaman revolusi industri ini, teknologi yang ditemukan adalah mesin-mesin yang mempunyai kemampuan produksi massal. Misalnya adalah mesin uap, kemudian kereta api, dan mesin diesel. Nah, kemudian yang kelima adalah perkembangan teknologi abad 20 sampai sekarang. Teknologi berkembang sangat pesat pada zaman ini dan berkembang di berbagai bidang. Oke, pada zaman abad 20 ini bom atom sudah mulai diciptakan. Kemudian internet sudah digunakan untuk umum dan komersial. Nah, teknologi juga menyentuh di berbagai bidang. Nah, salah satunya atau salah duanya ya. Nah, itu satu tuh di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini adalah perkembangan sistem keuangan atau perkembangan sistem perbankan. Nah, kalau zaman dulu misalnya orang melakukan barter dari barang ke barang, kemudian misalnya transaksi itu kita harus uang secara langsung bertemu orang dan orang. Kemudian akhirnya ketika zaman mulai berkembang, teknologi mulai bertambah, nah bisa menggunakan SMS banking, dan ketika internet mulai banyak digunakan, sekarang menggunakan e-banking, sehingga orang tidak harus bertemu, harus di tempat itu, sehingga transaksi bisa dilakukan di mana saja. Kemudian perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi kita tahu sendiri, ataupun saya misalnya zaman dulu kalau misalnya mengirim surat itu misalnya pakai pos, perlu waktu yang sangat lama misalnya, ataupun seminggu atau 2 minggu. Ataupun zaman-zaman dulu sebelumnya informasi itu disampaikan menggunakan burung merpati. Nah, kemudian menggunakan asap misalnya. Nah, kemudian sekarang itu kita informasi sudah bisa kita akses dengan menggunakan media sosial. Bisa kita tidak perlu menggunakan hard copy, misalnya nggak perlu beli koran, kita sudah bisa membaca baik di Facebook, di
di Twitter ataupun di yang lainnya. Nah, kemudian juga ada perkembangan dalam bidang transportasi. Bidang transportasi sekarang kita juga sudah tahu berkembang sangat pesat dari sepeda motor, kemudian ada pesawat, kemudian ada mobil dan sebagainya. Nah, kalau dari telekomunikasi dulu telepon itu kita pakai telepon rumah. Nah, kemudian berlanjut lagi kita sekarang sudah menggunakan handphone. Dari handphone yang hanya kita bisa gunakan untuk SMS dan menelepon saja. Nah, sekarang handphone sudah sangat berfungsi dengan sangat banyak. Misalnya bisa menggunakan WhatsApp, tidak menggunakan text message saja, dan bisa berfungsi untuk yang lainnya. Nah, kalau dari bidang pendidikan seperti yang awal saya jelaskan tadi, bahwa internet, perkembangan teknologi dari internet misalnya dapat kita manfaatkan untuk perkuliahan online seperti pada saat ini. Nah, kemudian percepatan perkembangan kebudayaan. Nah, dari teknologi ini terjadi percepatan perkembangan kebudayaan akibat perkembangan dari teknologi. Satu, percepatan telah terjadi pada peningkatan efisiensi alat potong. Nah, maksudnya ini seperti yang tadi saya bilang, seperti yang dijelaskan pada zaman prasejarah, bahwa manusia itu misalnya alat potongnya pertama dari batu, kemudian dengan teknologi mereka berpikir memipihkan batu itu yang bisa digunakan untuk pisau, kemudian didesain pisau dalam bentuk sekarang ini yang seperti kita gunakan pada saat ini. Kemudian yang kedua, percepatan terjadi pada kemampuan manusia menguasai lingkungan fisiknya. Dimaksud ini, zaman dulu itu sebelum kita mengenal teknologi, manusia itu hidup dengan nomaden, yaitu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dia belum bisa menguasai lingkungan fisiknya, lingkungan alam di sekitarnya. Nah, langkah berikutnya mereka mulai menempat di suatu tempat, tetapi di gua-gua saja. Mereka belum bisa membuat rumah. Nah, kemudian seiring waktu mereka bisa membuat rumah, bercocok tanam, dan menetap di suatu tempat. Nah, yang ketiga adalah percepatan pada pertumbuhan kecepatan gerak manusia. Seperti yang tadi sudah kita bilang juga, misalnya dulu manusia itu pertama pakai jalan kaki, ya kan, dari suatu daerah ke daerah lain ditempuh dengan berjalan kaki, kemudian bisa kemudian menggunakan kuda ataupun keledai. Dengan keledai akhirnya menggunakan delman, becak manusia, dan becak sepeda motor maupun becak sepeda, dan akhirnya ditemukan motor, mobil, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Oke. Nomor 4 adalah percepatan pada pertumbuhan umur manusia. Apa sih yang dimaksud dengan akibat teknologi ini terjadi percepatan pada pertumbuhan umur manusia? Maksudnya, jadi dulu itu kalau kita juga tahu bahwa nenek moyang kita tuh umurnya sangat panjang. Nah, karena memang apa yang mereka konsumsi, lingkungan mereka, teknologinya belum seperti saat ini. Ada pengaruh teknologi pada percepatan umur manusia. Jadi misalnya kalau dibilang, ada radiasi ketika kita sering menggunakan laptop, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kita sering memakan makanan yang cepat saji, kemudian ataupun sayur-sayuran yang ditanam banyak menggunakan pestisida, meskipun itu adalah teknologi untuk menghilangkan kuman atau mematikan racun kuman-kuman yang ada di tumbuh-tumbuhan, tetapi itu tidak baik bagi kesehatan. Jadi dimaksud seperti itu. Nah, yang terakhir adalah percepatan kemampuan manusia untuk membunuh dan merusak. Nah, misalnya kalau dulu itu misalnya membunuh hanya bisa menggunakan batu ataupun hanya menggunakan pisau, kemudian ditemukannya senapan, dan akhirnya orang itu menggunakan bom atom. Kemudian misalnya kalau untuk ikan, misalnya membunuh ikan biasanya hanya memancing, kemudian akhirnya digunakan bukan harimau dan sebagainya. Demikianlah pada hari ini pengantar mata kuliah konsep teknologi. Semoga untuk pertemuan selanjutnya dapat kita tambah materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.